Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di Hadil Channel. Nah, di video kali ini aku mau bikin salah satu makanan tradisional ya. Yang ini tuh udah mulai jarang ditemui. Biasa disebut dengan sebutan kue putu. Dan biasanya kue ini tuh dijual keliling gitu sama abang-abang. Dan setiap kali kue ini lewat, memiliki ciri khas aroma pandannya yang wangi dari kejauhan. Nah, kali ini aku mau bikin sendiri di rumah. Bikinnya gampang banget, tanpa cetakan, dan dijamin berhasil. Nah, yang penasaran? Simak videonya sampai habis ya. Pertama, siapkan wadah tahan panas, kemudian ambil 1 lembar daun pandan. Ini daun pandannya aku ikat simpul ya. Kemudian masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya ini aku juga siapkan 100 gram kelapa parut yang setengah tua ya. Dan ini aku juga tambahkan 1/4 sendok teh garam. Jadi untuk garamnya ini sedikit aja, lalu aduk rata. Nah, supaya tidak gampang basi, kelapanya ini mau aku kukus terlebih dahulu ya. Ini mau dikukus sebentar aja, kira-kira sekitar 10 menitan. Nah, sembari kelapanya ini dikukus, aku juga mau siapkan gula aren. Di sini aku pakai 150 gram. Nah, untuk gula arennya ini mau dipotong-potong halus dulu ya. Disisir-sisir seperti ini. Nah, sampai teksturnya halus seperti ini ya. Kemudian ini disisihkan terlebih dahulu. Nah, ini untuk kelapanya juga sudah matang. Ini mau aku angkat dan mau aku dinginkan terlebih dahulu. Selanjutnya, ini di dalam panci aku mau tuangkan 230 ml air. Jadi ini untuk takaran airnya aku lebihkan supaya nanti kalau misalnya kurang tidak harus merebus ulang. Kemudian ini aku tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian masukkan juga secukupnya pasta pandan ya. Ini disesuaikan sama selera masing-masing aja. Dan untuk mendapatkan warna hijau yang alami, ini aku tambahkan beberapa tetes warna kuning telur ya. Kemudian ini mau diaduk rata. Nah, setelah warnanya tercampur merata, selanjutnya hidupkan api kompornya. Ini mau direbus sampai mendidih ya. Nah, sembari menunggu airnya ini mendidih, aku juga mau siapkan 250 gram tepung beras. Kemudian ini setelah airnya mendidih, langsung aja tuangkan ke dalam tepung beras yang tadi sudah disiapkan. Jadi dituangnya sedikit demi sedikit ya, sambil terus diaduk-aduk. Nah, ini kelihatan ya, untuk tepungnya masih terlalu kering, belum semuanya terkena air. Jadi ini aku mau tambahkan lagi untuk airnya. Kemudian aduk rata lagi. Jadi ini tuh teknik untuk mengadon tepungnya supaya nanti hasilnya tidak gagal. Jadi untuk tepungnya harus dipastikan semuanya basah. Dan untuk mengecek kelembapannya udah pas atau belum, ini aku mau ulen menggunakan tangan ya. Nah, ini teksturnya masih terlalu kering. Jadi ini aku mau tambahkan sedikit lagi air. Nah, untuk melihat
tekstur kelembapan tepungnya udah pas atau belum. Caranya yaitu tepungnya ini harus udah bisa digumpalkan atau disatukan seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini tandanya sudah pas. Ini walaupun menggumpal seperti ini, tapi ini tidak lembek ya. Jadi ini masih bisa dipisah-pisahkan seperti ini. Dan untuk airnya ini tadi tidak dipakai semua ya. Ini masih ada sisanya. Jadi untuk 250 gram tepung itu penggunaan airnya kurang lebih sekitar 180 sampai 190 ml. Nah, ini sudah cukup. Ini sudah bisa disaring menggunakan saringan, atau kalau mau cepat, ini aku mau kasih tipsnya, yaitu dengan cara dichopper. Udah pasti hemat tenaga dan hemat waktu, dan tidak perlu lama-lama menyaring lagi. Nah, ini mau dichopper sebentar aja, paling sekitar 5 detik udah mendapatkan tekstur butiran halus seperti yang diinginkan. Nah, ini sudah cukup beberapa detik aja, ini sudah mendapatkan tekstur butiran yang halus seperti yang diinginkan. Tuh, hasilnya bagus banget ya. Ini hasilnya sama aja dengan yang menggunakan saringan, dan kelebihannya ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Hasilnya sama-sama bagus, dan ini besaran butirannya sama rata. Dan untuk warna hijaunya juga pas banget, terlihat hijau alami. Nah, kemudian ini mau aku sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ini aku siapkan beberapa lembar daun pandan. Karena di sini nggak pakai cetakan ya. Jadi ini aku pakai cetakannya pakai daun pandan. Nah, ini bagian bawah daun pandannya, sedangkan ini bagian depannya atau bagian atasnya. Ini mau digulung. Jadi untuk bagian bawahnya ini di bagian dalam seperti ini, digulung membentuk lingkaran dengan diameter kira-kira sekitar 3 cm. Nah, setelah seperti ini tinggal dikunci aja menggunakan staples, atau bisa juga menggunakan lidi. Nah, untuk sisa daunnya bisa dipotong aja ya. Nah, seperti ini jadinya. Ini aku mau ulangi lagi ya. Jadi langsung digulung aja ke arah belakang daun. Nah, jika daunnya pendek, ini bisa langsung digulung aja semuanya. Nah, seperti ini. Kemudian ini bagian ujungnya tinggal di staples. Nah, udah jadi. Nah, jika daunnya panjang seperti ini bisa dijadikan 2. Caranya sama, bentuk seperti di awal tadi. Kemudian ini sisa daunnya dipotong. Nah, ini untuk potongan daunnya ini masih bisa dibentuk lagi. Caranya juga sama seperti di awal tadi. Tinggal digulung aja. Kemudian ujungnya di staples. Nah, lakukan hal yang sama sampai semua daunnya habis ya. Nah, ini setelah semuanya selesai dibentuk, ini lanjut tinggal diisi aja. Cara mengisinya gampang. Sama aja kayak yang abang-abang jualan itu. Tinggal tuangkan aja tepungnya ke dalam cetakan. Jangan terlalu penuh ya. Kemudian ini bagian tengahnya aku mau lobangi menggunakan sumpit seperti ini. Nah, setelah membentuk lubang, tinggal diisi aja menggunakan gula merah yang tadi sudah dipotong-potong. Untuk banyaknya isiannya disesuaikan sama selera masing-masing, tapi diusahakan jangan terlalu penuh ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian tutup lagi bagian atasnya.
Jadi untuk cara bikinnya jangan ditekan-tekan ya, supaya nanti hasilnya tidak keras dan matang merata. Nah, lanjutkan isi sampai semuanya selesai. Nah, ini sekalian sambil disusun di atas saringan kukusan ya. Nah, ini setelah terisi penuh, ini langsung aja mau dikukus di atas air yang sudah mendidih ya. Nah, ini mau dikukus sampai matang dan tanak, itu sekitar 15 menitan. Nah, sambil menunggu ini matang, ini kelapa yang tadi dikukus sudah dingin. Ini daun pandannya mau dibuang dulu. Kemudian ini mau aku tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Jadi biar rasanya tuh sama kayak yang dijual-jual sama abang-abang itu ya. Kelapa parutnya ada butiran-butiran gula pasirnya. Kemudian aduk sebentar. Nah, setelah tercampur, kemudian ini mau aku sisihkan terlebih dahulu. Dan ini kue putunya juga sudah matang ya. Jadi ini sudah bisa diangkat. Nah, ini dia hasilnya. Ini aromanya tuh wangi banget. Nah, ini selagi masih hangat, ini langsung aja mau dibukain satu-satu. Jadi cara bukanya ini tinggal digunting aja. Tuh hasilnya bagus banget ya. Matang sempurna sampai ke dalam-dalam. Jadi untuk membedakan ini sudah matang atau belum, ini kelihatan dari warnanya ya. Jadi kalau sudah matang itu warna hijaunya merata, dan kalau misalnya masih mentah bakalan kelihatan warna bercak-bercak putih pucat, dan pastinya warna hijaunya jadi tidak merata. Nah, setelah selesai dibuka, tinggal taburin aja dengan kelapa parut bagian atasnya. Dan ini sudah siap disajikan. Ini tuh aromanya wangi banget. Nah, gampang banget ya bikinnya. Jadi walaupun tidak punya cetakan bambu, bisa menggunakan apa aja yang ada di rumah. Nah, buat semua yang udah nonton, jangan lupa cobain resepnya di rumah ya. Sekarang udah tahu ya cara bikin kue putu sendiri di rumah dengan cara yang mudah dan pastinya berhasil. Nah, ini saat dibuka kelihatan ya gula merah yang ada di dalamnya itu lumer banget. Dan teksturnya juga empuk, tidak keras sama sekali. Aromanya juga wangi dan pastinya rasanya ini gurih banget. Nah, sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman yang lain. Aktifkan terus tombol loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.